saya melihat Paula itu harus lebih menerima sifat, karakter, tabiat dari Baim. Baim Wong ini tipikal sosok yang temperamen, sulit untuk mengontrol emosi. Tapi saya melihat bahwa di sini ada sebuah miskomunikasi dalam rumah tangga mereka. Ya. Saya juga melihat tidak ada pihak ketiga unsur ini. Saya melihat malah walau bisawab, saya melihat tidak ada pihak ketiga, tidak ada sosok pria idaman lain. Cuman ada miskomunikasi, permasalahan komunikasi yang harus lebih diperbaiki, saling mengerti, saling memahami tentang karakter, tabiat masing-masing. Jadi orang NPD itu dia tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah ada empati dan suka menelantarkan dan suka marah-marah, tidak mau disalahkan, suka marahnya tuh melebihi permasalahan seujung kuku gitu loh. Suka diam tanpa alasan, seolah-olah dia jadi korban, terus narsis tingkat tinggi, selalu ingin diperhatikan, selalu tebar pesona. Nah, dia itu biasanya kalau dengan orang-orang baru, dia selalu baik, dia munafik, dia seolah-olah dia itu agamis. Teruntuk Paula, kamu selingkuh, banyak yang gak percaya. Kamu sakit, banyak yang mau ngobatin. Dan banyak laki-laki baik di luar sana yang sedang menunggu masa idahmu selesai. Banyak juga perempuan seperti kamu. Jangankan Paula, seorang aja bisa, apalagi seorang Paula, sosok yang luar biasa. Semangat ya, ibu pasti prioritasnya adalah anak. Di sini aku mau saran buat Baim, lebih harus bisa menimbangi karakter, sifat, tabiat, watak istrinya. Oh, mengimbangi karakternya Paula. Iya. Karena aku lihat ini ya dari Baim ini lebih dari watak, tabiat itu lebih keras dibanding Paula. Itu aja sih. Cuman dampak nanti ke depannya berujungnya baik-baik aja. Kalau saya tanya Paula, nah jawaban Paula ini nih, nah, ada. Belajar dari kasus Paula, ternyata jadi perempuan itu diam-diam aja juga nggak baik ya. Kalau kita semakin diam itu semakin diinjek-injek, apalagi punya tipe suami kayak suaminya dia. Dan tidak sedikit wanita di luaran sana yang mungkin tipenya kayak Paula, menutup-nutupi aib suaminya. Semakin banyak dia diam, ternyata yang sebelah sana tuh semakin berkoar-koar dan membuka aibnya si wanita. Nah, sementara dia kebanyakan diam, ujung-ujungnya kayak gini. Harusnya kalau dia tetap speak up, ya mungkin akan lebih ramai lagi. Cuma mungkin karena dia menjaga mentalitas anaknya, supaya nanti tidak ada jejak digital yang bisa menyakiti anaknya. Mungkin seperti itu tujuannya diam kayak gitu ya. Namun diamnya ini menyakitkan kayak gitu. Justru kalau dia banyak diam tuh semakin kesalahan lebih ke pihak si Paula kayaknya. Gimana menurut kalian guys? Greget banget kan? Di sini tuh ada komentar yang ngomong, gak bakal tahu rasanya jadi Paula kalau kalian bukan seorang empat yang jadi korban NPD. Gue yang yakin psikolog dan korban NPD pasti dukung Paula. Guys, saya mau nanya dulu nih sama kalian semua. Sebenarnya itu yang ngomong pertama duluan NPD itu siapa sih? Maksud saya, apakah memang sudah keluar medisnya bahwa Baim Wong itu adalah seorang NPD? NPD itu bukan satu hal yang gampang kita tuduhkan ke orang lain. Gak sama sekali guys. NPD itu definisinya lebih sensitif. Sedangkan di sini yang saya baca, ciri-ciri NPD itu seperti ini guys. 1. Merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Dengar ya. 2. Selalu haus akan pujian. 3. Menolak kritik, selalu merasa benar dan suka mencari perhatian. 4. Bersikap manipulatif. 5. Suka memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain. Dan selanjutnya terlihat sangat percaya diri dan dominan padahal hanya topeng.
Terus 8 ini 7 ini kurang empati terhadap orang lain. Nah, itu tuh ciri-ciri NPD guys. Silakan ayo kita lihat soal Baim. Nah, buat teman-teman yang mungkin kelahiran 90-an pasti tahu jejaknya Baim itu dari dulu itu seperti apa. Sebelum kenal Paula ya guys. Baim sejak dulu itu adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain. Sebelum dia nikah dengan Paula, walaupun konten ya, tapi konten-kontennya itu selalu tentang berbagi sesama umat manusia. Baim adalah anak yang sangat sayang orang tuanya guys. Bayangin guys, dimana kamu dapat menantu yang sepeduli itu ke mertua, sampai ngasih setiap bulannya itu 100 juta guys. Dimana letak kamu dapat menantu? Nggak usah jauh-jauh, orang sekitarmu aja. Pernah nggak sih kamu lihat? Jarang banget ada suami yang peduli sama mertua. Jarang sekali, apalagi ngasih uang ke mertua. Jarang. Tapi Baim sepeduli itu dengan orang tua Paula loh. Siapa sih yang mau menantu mau ngasih uang sebanyak itu ke mertua setiap bulan? Siapa? Siapa yang mau peduli sama mertuanya? Kalau dia NPD ya, pasti NPD masa bodoh sama mertuanya. Dia enggak, dia itu sangat mempedulikan orang sekitarnya, termasuk mertuanya guys. Makanya saya heran, kok bisa ada percakapan Paula ngomong bahwa suami itu NPD. Kok bisa gitu loh? Saya malah curiganya yang NPD itu adalah Paula guys. Kenapa saya bilang Paula itu NPD? Karena beberapa ciri-cirinya tuh ada di Paula. Salah satunya itu manipulatif. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini tuh barang ini sudah ketahuan, buktinya sudah ada, tapi masih saja merasa bahwa dia benar. Gimana gitu loh? Dan dia itu nggak peduli sama orang sekitarnya, termasuk anaknya, termasuk suaminya. Kenapa? Dia udah tahu resiko Chat sama Niko akan kehilangan keluarga, tapi dia tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sudah dikasih kesempatan sekian kalinya, tapi masih merespon Niko. Berarti kan dia orang yang nggak peduli tentang suami, nggak peduli nanti resiko anaknya gimana. Yang penting itu chatting sama si Niko. Makanya ya, netizen aja yang mikir. Siapa di sini yang berpihak kepada Baim dan siapa juga yang berpihak kepada Paula? Kalau menurut aku, ya mau gimana pun pembelaan dari si pihak perempuan, aku tetap berpihak kepada si pihak laki-laki. Walau sekecil apapun buktinya, itu adalah sebuah bukti, bukan rekayasa atau bukan palsu atau memalsu-malsukan merekayasa sebuah rekaman ya. Dan itu kembali kepada si perempuannya, mudah dirayu, mudah digombali atau gimana, ya kan? Dia sadar dia punya laki atau enggak, itu aja sih. Dan kalau Mbak Paulanya takut kelak jejak digital itu akan selalu ada dan akan selalu menghantui jejak pertumbuhan anak-anaknya, ya itu sudah pasti terjadi. Makanya sebelum terjadi harus berpikir dulu, sebelum melakukan hal-hal yang salah berpikir dulu. Kali ini aku berpihak ke laki-laki ya, bukan berpihak ke perempuannya. Yang paling tahu tentang rumah tangga orang itu ya orang itu sendiri, termasuk di kasusnya Baim dan Paula itu yang tahu pastinya ya Baim dan Paula sendiri gitu. Gini, kalau pada akhirnya sekarang ini muncul di medsos tentang ternyata katanya Paula itu selengki ya, terus kemudian sampai keluar, sampai dipublish rekaman suara Baim ketika menceraikan Paula dan Paula meminta tidak diceraikan, termasuk beredar bahwa Paula itu ternyata selengki sama yang namanya Niko ya. Jadi begini teman-teman, kenapa aku bisa bicara woman support woman? Menurut aku ya, gini, aku ini udah mengalamin gitu loh, perpisahan, perceraian itu aku udah mengalamin gitu. Dan menurut aku ketika memang sudah memutuskan berpisah,
sudah tidak perlu saling membuka aib. Apalagi ada anak loh, apalagi ada anak. Kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Mungkin sekarang ini yang muncul itu adalah Paula yang katanya selengki. Tapi permasalahan yang paling tahu di antara mereka ya mereka berdua gitu loh. Kan menurut aku kalau sudah mau cerai, sudah cerai, apalagi udah cerai, udah ya bagaimanapun ada anak-anak. Dipikirkan aja bagaimana anak-anak ini, jangan mengumbar aib masing-masing gitu. Rekaman percakapan Baim Wong terkait dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven viral saat mantan istri merasa difitnah. Diketahui Paula Verhoeven merasa difitnah setelah putusan pengadilan agama atas gugatan cerai Baim Wong terbukti dirinya berselingkuh. Alhasil Paula Verhoeven tidak terima dirinya disebut selingkuh dari Baim Wong karena merasa tidak pernah melakukan hal itu. Namun, di tengah heboh Paula Verhoeven protes soal tuduhan selingkuh itu, tiba-tiba muncul rekaman percakapan dengan Baim Wong. Dalam percakapan itu, Baim Wong mengungkap soal perselingkuhan Paula Verhoeven. Alhasil, kisruh rumah tangga antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali mencuat ke publik setelah viralnya rekaman percakapan antara keduanya. Dalam rekaman tersebut, Baim Wong mengungkap dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan seorang pria bernama Nico Surya. Rekaman percakapan ini beredar luas di media sosial. Dalam percakapan tersebut, Baim Wong terlihat menanyakan tentang chat mesra yang diduga dilakukan Paula dengan Nico. Baim juga menyatakan bahwa ia menemukan isi chat antara Paula dan Nico yang menunjukkan masih berhubungan. Namun, Paula membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Baim Wong pun menyatakan perasaannya yang telah dibohongi oleh Paula. Ia pun meminta Paula untuk tidak mengelak lagi setelah adanya bukti tersebut. Diketahui Baim dan Paula resmi bercerai pada Rabu 16 April 2025. Meskipun telah berpisah, ketegangan antara keduanya semakin meningkat setelah putusan cerai yang viral. Paula tidak terima dengan tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepadanya dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah. Kisruh ini menunjukkan bahwa meskipun status hukum keduanya telah berakhir, konflik personal masih berlanjut di ranah publik.